wabarakatuh. Demi menyempurnakan majlis kita mahallul qiyam dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Dimohon semuanya berdiri kecuali punya bokong. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam Alhamdulillahi wa kafa
والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الوفاء. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. Honorable the Chief of MTS N05, beliau Bapak sinten? Bapak Suminto. Muridnya wonten sing mikir Bapak, berarti kurang pati kenal iki. Anu, jenenge sapa? Anu, Bapak Suminto. Gak apa-apa, karena hukum fisika sudah berperan di situ. Dikatakan bahwa gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau terasa hidup kalian itu terasa tertekan, itu karena kamu kakean gaya. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 05 Madiun, beliau Bapak Suminto beserta para Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, para staf karyawan-karyawati, serta murid-murid siswa-siswi yang tersayang, adik-adik kelas berapa ini? 9 kok 789. Oh komplit 789. Dulu saya itu nggak ada istilah 789, takut sekolahnya kelamaan. Jadi orang yang kelasnya 9 itu berarti dia sudah merekuk ilmu selama 9 tahun. Rasanya tambah sulit ya. Beserta para hadirin hadirat rahimakumullah, firstly give thanks to Allah who has given us everything so fine until we come together in this place in the good condition. Allahumma amin. Secondly, peace and salutation will be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness. Pak Ustaz, Inggrisnya sana kok ngapik koyok Tiara, runner up juara idol ya jelas. Yang ketiga kali, give thanks to Master of Ceremony who has given me little time to speak up in front of you all. Apa Pak artinya? Wis kok dijelas Dewi. Adik-adik sekalian, saya pernah seperti kalian di kelas MTS dulu. Ini tahadus bin nikmah ya. Ada kelas A, B, C. Saya itu kelas 1 B, number 1, ranking CG. Dulu ada ranking. Dulu ada cawu itu 4 bulan sekali ujian. Kalau sekarang semester ya 6 bulan baru ujian. Kalau dulu enggak, 4 bulan sekali ujian. Disebut cawu, catur ulang. Kelas 2, kelas 1, kelas 3 semua di rapot saya tulisannya ongkos siji kabeh. Bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Artinya apa? Kalau kamu mampu memanage ranking kamu, maka kamu akan menjadi orang benar. Tapi ketika kamu gagal memanage, kamu sudah baik, kamu sudah pintar, tapi ke depan tambah elek, ya rusak.
Maka dari itu, selain kepintaran akal, kamu harus memiliki akhlak. Kenapa apa? Ini harus dijelaskan. Kenapa harus seperti itu Pak Ustadz? Ada dua hal. Satu, ilmu itu ibarat garam, akhlak itu ibarat tepung terigu. Sekarang saya tanya, ketika kamu bikin adonan, terigunya lebih banyak apa garamnya yang lebih banyak? Terigu. Jadi ketika jenengan kabeh kuwi pinteran jamak tapi gak duwe akhlak, kuwi ngono padha karo panganan sing kasinan. Uyahe sak kilo, tepunge seprapat. Kira-kira sing mangan utah apa muka? Lah sama. Akhlake sampean kok gak pati enek meskipun ada kepandaian the smart student in this class misalkan. Tapi kalau nggak punya akhlak, ya itu tadi muka-muka sing rohi. Maka dari itu kun varian wala takun fakisan. Apa artinya? Jadilah kamu seperti pari dan jangan jadi seperti pakis. Umpayaku. Kun varian ini istilah bahasa Jawa tapi di Arab no. Jadilah kamu padi. Padi itu ketika berisi semakin tegak pun nunduk, nanti kesreng. Ini yang disebut dengan tawadu. Bukan singkatan tawadu itu dikira tertawa sambil duduk. Bukan. Tawadu bahasa Jawanya andap asor, rendah hati. Ojo rendah diri. Waduh bahaya. Rendah diri malah gak pede. Yang kedua, wala takun fakisan, dan jangan seperti pohon pakis. Pohon pakis itu nggak ada ceritanya sejak kecil. Itu lurus, semakin gede itu bangun ini rek. Nggak ada ceritanya semakin tinggi bengkok, nggak ada. Itu pohon pakis. Kecuali kalau dari awal memang sudah dibentuk bonsai. Sekarang ada nggak bonsai pakis? Nggak ada. Jadi inilah bagaimana akhlak itu harus lebih banyak daripada ilmu. Karena apa? Orang yang berakhlak itu nanti ilmunya dikasih di belakang. Saya pernah mendengar sebuah kisah bagaimana orang yang goblok banget nasibnya berbanding terbalik. Alhamdulillah, goblok nasibnya berbanding terbalik ini berarti tambah sukses. Dia itu Masya Allah menjadi santri sebuah pondok, tukang nyawi kiai ini pas waktu gerah stroke. Saking hormatnya jumatan kiai, cebok pakai tangan kanan. Coba bayangkan. Awake dhewe kilo-kilo. Beliau tawadu. 20 tahun kemudian, santri sing terkenal goblok iki mau sugih mlegedu subhanallah. Ditanya sama teman sekelas, bro, kowe kok iso sugih koyo ngene piye?" Dene kelas goblok banget. Iki ceritane saking aku nek lumadi ning Pak Yai ning gurune dhewe kae sampai gerah tak bopong tak gendong tak cawi nggo tangan-tangan saking hormatku. Yai ku ridho karo aku, akhirnya aku dikei pulpen, sing pulpen kuwi iso nulis rajah, sing iso nambani wong loro. Oh, terus apa sih mbok tambani? Gubernur nyalonke dadi akhirnya aku oleh sawah. Bupati nyalonke dadi aku oleh Innova. Oh no. Loh, inilah bagaimana seseorang yang tawaduk kepada gurunya, kemudian gurunya ridho kepada dirinya, maka ilmu yang dia dapat menjadi barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Contohnya saya sendiri dulu galau. Sudah lulus aliyah, gak pengen kuliah. Mondok salah, bayangkan. Pondok salaf itu setiap hari ngaji utawi iki-iku. Kitab Ihya, Hikam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Daud, Ibnu Majah, semuanya saya kaji di sini selama 7 tahun. Alhamdulillah. Waktu itu saya nggak pede bertemu dengan para mahasiswa luar negeri apalagi. Subhanallah. Tapi Allah merubah, membalik kondisi.
di tahun 2016 saya harus bersaing dengan 780 orang untuk dipilih 8 orang yang dikirim dakwah ke luar negeri. Saya terpilih 2016, terpilih LDNU untuk dikirim ke Malaysia selama 1 bulan. Speakingnya pakai apa? Di bandara internasional itu komunikasinya itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kalian itu wassalam, ya waalaikumsalam. Ini makanya bahasa ini kita sudah mulai tergerus oleh zaman. Apabila bahasa Inggris sama bahasa Arab kamu tidak menguasainya, terus jadi opo sampai. Karena bahasa itu merupakan bahasa komunikasi yang mampu mengantarkan keilmuan yang kalian miliki. 2016 ke Malaysia, setahun kemudian ke Thailand, kemudian setengah tahun kemudian saya dikirim dakwah ke Suriname, yang di situ saya diwajibkan ceramah menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Coba bayangkan, ceramah biasanya kalau nggak kromo halus, kromo inggil. Lah saya diwajibkan kromo basa Ngoko. Jadi kayak siaran pojok kampung. Ini wong wedok tabrak motor mate. Ya Allah, ngoko bayangkan. Saya di dalam hati, ya Allah, mohon maaf ya Allah, kula ngoko. Bahkan sampai urusan donga iku kula kon ngoko. Ustaz ngoko. Gak paham pokoknya ini kromo inggil kromo halus. Orang Suriname seperti itu. Tapi itu pun jadi masalah. Soalnya apa? Ketika saya bilang, Bapak Ibu, awake dhewe iku wis duwe masalah, ojo gawe masalah. Enak ibu-ibu angkat tangan, Pak Ustaz, ojo ngomong masalah Pak Ustaz. Apa? Masalah nih kayaknya artinya bumbu masak. Ya Allah. Jadi masalah itu artinya bumbu masak. Semakin banyak masalah, semakin gurih. Kakean micin. Jadi ternyata bahasa di sana itu sudah mengalami perubahan yang signifikan. Urusan masalah sudah jadi bumbu masak. Kita nyebut motor itu artinya roda 4 alias mobil. Gak bingung. Sepeda pit, sepeda motor brum pit. Saya disuguhi snack. Monggo Pak Ustaz, pacitannya dimakan. Aku kok makan pacitan ini sak teleng-teleng ini. Ternyata pacitan itu adalah snack suguhan. Jadi banyak kosakata yang mengalami pergeseran makna di sana, terutama dalam bahasa Jawa. Nah, sempat 2-3 kali saya diwajibkan ceramah di Suriname itu menggunakan bahasa Inggris. Coba bayangkan, kamu berdiri setengah jam ngomong bahasa Inggris. Ketika kamu tidak menguasai bahasa, terus sampai ngomong apa? Masuk arti nyanyi? Mahir gowon, yoga lah. Kita ceramah di situ menyampaikan misi-misi Islam untuk mengatasi pergulatan di dunia, alias menciptakan perdamaian di dunia. Kita untuk menyejukkan suasana sholawatan. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana
itu agama yang komplit, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diatur dalam urusan agama. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya cuma satu, liya'buduni, supaya menyembah kepada Allah. Lho Pak Ustaz, nek nyembah karo Gusti Allah gak sempat maaf, gak sholat ngopi, gak sempat nyapu-nyapu Pak Ustaz. Sholat Thailand, no. Ibadah itu tidak hanya sholat. Kamu menuntut ilmu, menggugurkan kewajiban juga masuk kategori ibadah. Tapi aku duwe nek niate ben ketemu sama cewek mantan cewek atau malah ketemu mantan pacare, lah ini bahaya. Karena sudah niatnya salah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Kalau niat sampeyan hanya mencari ilmu, tidak mencari ridho Allah, ya dapatnya ilmu aja. Karena ben dapat sangu, ya dapatnya sangu tok, ilmunya enggak. Jadi niat itu penting. Setiap kamu mulai berangkat dari rumah menuju sekolah, niat harus ditata dengan benar supaya apa? Menghasilkan ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan ini menjadi istimewa karena dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengadakan sebuah perjalanan tiada bandingannya, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra itu dari madhi asra yusri isra'an. Mi'raj araja ya'ruju arja. A'raja yu'riju i'rajan. Jadi Isra Asra itu memperjalankan hamba di waktu malam. Jadi ayat itu berbunyi Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Aja nek sing ngomong ae to. Sampeyan ki wayahe ngaji yo ngaji. Kuping loro iku fungsine nggih ngrungokno. Kok gak keleng-kelan. Maha Suci Zat yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang dikelilingi keberkahan di sekitarnya. Coba kita bayangkan perjalanan yang waktu itu belum ada pesawat, tapi Allah mengundang Rasulullah berkendaraan burak untuk mendapatkan mandat sholat 5 waktu. Awalnya sebenarnya sholat 50 waktu. Coba, ini hamba yang tidak ada pesaingnya dalam urusan ditimbali Gusti Allah untuk mendapat mandat. Nabi Adam enak-enak di surga, karena sebuah kesalahan manusiawi diturunkan ke dunia gara-gara digoda sama iblis. Kalau dulu Nabi Adam digoda sama iblis, sekarang iblis itu nganggur. Soalnya kamu sekarang digoda sama setan gepeng. Bener nggak? Mobile Legend, welcome to dia. Askala. Mau iso bulan tur ning warung-warung Legend, ya Allah. Dilalah gurune ning kono ngopi macak preman. Ya Allah, muridku kebebaran astagfirullahaladzim. Muridku suwi-suwi kok ambiar gini. Loh, setan itu sekarang ini acaranya terpenuh. Tengok-tengok, ya Allah, aku biasanya udah menungso supaya pada males sinau, males sholat. Lagi urung tak godhog terus pada males kabeh. Guru-guru enek setan gepeng. Hati-hati.
Jadi penyakitnya orang yang 20 tahun yang lalu gak pernah main setan-setanan gepeng, paling entik, bakso dor, nekeran kan maksud sakniki neker elektronik. Ular tangga sing ning HP. Ya Allah. Tapi bikin tubuh malah loro kabeh. Nggak ada sisi kesehatan sama sekali, bahkan mengakibatkan iritasi di mata. Kalau kelamaan bisa-bisa menyebabkan kebutaan. Hati-hati. Orang yang ketagihan itu tangannya gini, usia 9 tahun, perasaan ngegame gitu. Ya Allah, hati-hati. Mobile Legends gara-gara. Apalagi PUBG, ya Allah. Ustaz, iya, salah satu murid saya korban. Saya pikir di sini bukan salah satu, salah semua. Hati-hati. Nah, kemudian sudah setan gepeng sudah menjadi penyakit kita. Ketika perjalanan seorang hamba dipanggil oleh Allah untuk menerima mandat sholat 50 waktu, ini adalah sebagai hiburan, di mana di tahun yang sama Rasulullah kehilangan siapa? Paman tercintanya dan istri tercintanya, Abu Thalib sama Siti Khadijah. Abu Thalib dan Siti Khadijah wafat. Galau luar biasa, ya Allah. Apalagi setelah meninggal, Kanjeng Nabi itu tidak ada wahyu sama sekali. Biasanya malaikat Jibril turun, ini ada wahyu. Orang kafir bully. Jadi pembulian itu sudah pernah dilakukan sejak dulu. Dibully sampai wong kafir. Kanjeng Nabi, Muhammad, Gusti Allah lali ta mbek awakmu. Ngono ngaku-ngaku nabi. Ngono nek betul, ya Allah. Gusti Allah kita gak sayang meneh ambek awakmu. Lali ambek awakmu. Wis paling meninggal, bojo meninggal, gak enek turun ayat bisa kasihan deh lho. Wong gede wong kafir biyen itu, ya Allah. Sambil menangis kepada Allah, ya Allah, ini kenapa ini aku kok nggak pernah ada turun ayat sama sekali. Kemudian turunlah surat Ad-Duha. Di situ dikatakan sebagai hiburan. Iki loh, wadduha demi waktu duha, walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak meremehkanmu. Perhatian pada kamu. Kamunya aja baper kan gitu. Nah, kamu jawab baper itu neng ayat Al-Qur'an ora enek ngono kok boleh ya. Nah, setelah itu turun lagi malaikat Jibril mengajak Rasulullah bersuci di air Zam-Zam. Jadi Rasulullah itu sudah mempraktekkan bedah sesar tapi bagian dada, bukan perut sesar lahiran. Ini bagian dada dibelah sama malaikat Jibril. Diambil jantungnya yang berdetak itu, dicuci dengan air Zam-Zam supaya bersih dari kotoran-kotoran dohir dan kotoran-kotoran batin. Dibalik nomenek tanpa dijahit, kembali utuh. Subhanallah. Kalau kita dibedah, wis tok jantung gak usah dijahit, balik-balik dhewe murah enek. Kudu dijahit. Jahitnya bukan jahit obras, jahit khusus. Nah, ini yang sekarang para ahli medis. Setelah itu diajak menuju perjalanan menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Di sana beliau disuruh menjadi imam 123.999 nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. Umatnya yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana selesai menuju ke langit lapisan pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu? Muhammad. Ngapain? Ditinggali Gusti Allah, siap dibuka. Jadi ada lapisan-lapisan tersendiri sampai 7 lapis. Ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, Jibril tidak berani nganter. Jibril, ayo tenang, enggak nih Sidratul Muntaha. Maaf,
Sidratul Muntaha adalah satu-satunya tempat yang membuat diriku terbakar sebab sifat maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lah aku kok ora wis mau ditimbali kok. Akhirnya sampai Sidratul Muntaha Rasulullah melakukan sujud dan mengucapkan tahiyat di dalam sholat sekarang itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Penghormatan, rahmat, keberkahan, segala kebaikan hanya milikmu ya Allah. Penghormatannya itu dari Rasulullah. Allah mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab salam oleh kanjeng Nabi, wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Karena ada ucapan begitu indahnya tahiyat dan salam, malaikat yang berada di bawahnya aras alias Sidratul Muntaha pedonggomun akhirnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Susunan kejadian Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi diabadikan di dalam bacaan sholat. Mulane sampeyan aja galau Gusti, sampeyan kapan iki Isra Mi'raj nek kula kok belas iki aku pengen kaya kanjeng Nabi Pak Buruk, gak usah repot-repot. As-sholatu mi'rajul mukmin, salat itu tempat media untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat kamu itu sudah beres, sebenarnya kamu sudah mengangkat diri kamu di hadapan Allah. Apalagi sholat itu memang penghormatan, permohonan kepada Allah. Orang yang beres sholatnya, wingko urusan liya-liyane melu beres. Enek sampean kok sik akeh nakale, akeh dolane, akeh ngopine, jarang sinaune, seneng ngilere. Iku disebabno sholate blek. Nek pengen urusan ubudiyah, urusan muamalah, urusan sinaune iso mempeng, neng keilmuan yo tambah api, neng guru yo njawa carane ngormati. Lo itu disebabkan oleh ibadah wis ditata. Mulane ayo kita membaca diri, apakah sholatnya sudah tertata atau masih belarung, masih nyeleweng dari pakem-pakemnya. Bener Pak Ustaz, kalau niku Allahu Akbar tapi masa wis Allahu Akbar niku aku kelingan Nisa siapa yang pas nyanyi ya Habibal mertu Pak Ustaz, lali pirang rakaat kula. Padahal sholat itu harusnya ingat kepada Allah, malah untuk mengingat manusia itu salah. Caranya pripun? Salah satunya harus memahami bacaan-bacaan di dalam sholat, terutama di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kamu harus pahami artinya. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Saya tanya ini sekarang, mas-mas yang di rumahnya menjadi muadzin angkat tangan. Ngacung. Masuk kayak ini sitok-sitok sing ada, yang di masjid atau di musola desanya sampai jadi muadzin siapa? Angkat tangan. Saya TS lu sampean. Angkat tangan, calanan, maksud tarik korek lagi ini. Ayo. Ini bahaya ini. Azan aja kamu nggak pede. Tapi ketika nyanyi rock, nyanyi pop, pede, tapi urusan azan kok udah gak pede ya Allah. Tahu nggak? Muadzin itu pahalanya berbanding lurus dengan para imam. Apa mana sholatnya yang bunyi imam sebelah kanan subhanallah. Orang diperingatkan oleh Allah di 3 waktu. 1, waktu sholat melalui muadzin. 2,
dipanggil oleh Allah ke Baitullah dalam rangka ibadah haji. 3, dipanggil melalui jalan kematian. Kamu kalau tidak melalui proses langkah pertama dan kedua, tiba-tiba yang ketiga itu bahaya. Heboh ini. Seheboh Ashraf Sinclair. Bagaimana dia tidur, terus lanjut. Jatahnya gitu kok. Bablas angin, bablas nafas itu. Ini urusan nyawa. Kalau kita ingin dalam kondisi husnul khotimah, berarti apa? Kebaikan-kebaikan dalam urusan azan, dalam urusan sholat itu harus punya isi. Jadi ketika kamu dengar azan, itu jangan menandakan kamu azan berarti kiswayai aku stop. Ada maghrib, oh wayai nobar ML Mobile Legends. Isa ini wayai melok TV kene sinetron terpesona. Subuh rek, aduh ditutupi kupinge gak tuh. Luhur wayai ngaso istirahat. Jadi kamu salah memaknai bahwa sebenarnya Allah melalui panggilan azan ini supaya di dalam dirimu ada panggilan hati untuk menuju Allah dengan cara ibadah sholat. Intinya di situ Isra Mi'raj itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi azan iki yo kudu ngejak merdu ngono, ojo sing sepo-sepo. Wis wayahe sampean iku dadi muadzin musala masjid. Biasanya wong sepuh niku azane yo melo. Allahu Akbar. Kena bang ya? Kuwi ngono, sing krungu rada atuh. Mbak polisi azan, kalau tak jempolin, ojo koyo ngono. Itu kesempatan sampean berbuat baik menjadi muadzin mushola masjid tersebut. Tapi yo kekinian adane rek, ojo salah. Akbar itu baknya pendek, jangan panjang. Itu bar Islam pisan itu. Lebar, lu ki ngomong ora lebar ini. Salah makna. Ketika hayya 'ala shalah itu dimaknai, marilah kita sholat. Berarti panjang, nggak masalah itu. Kadang orang-orang ketika as-sholatu khairum minan naum, naumnya yang panjang. As-sholatu khairum minan naum. Akhirnya sholat lebih baik daripada tidur. Akhirnya tidurnya kan lebih lama. Kalau di Arab adanya kebalik. As-salatu khairum minan naum. Wono singkat naum, tidur singkat. Nah Indonesia naum. Makanya sampai ngiler sobo itu gak nangis. Goro-goro muadzin ngejak naum sing suwi. Ketika bacaan hayya 'ala shalah ini kalau dihayati bener loh. Merasuk di dalam hati bener. Hayya 'ala shalah. Jadi adzan iku kudu nggawa ati. Ojo getak-getak tok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahaya kan apa? Kamu tidak menikmati meresapi kata-kata di dalam bahasa Arab. Karena makna dalamnya adzan ini kita bisa rasakan ketika muadzinnya menggunakan hati. Persis ketika kamu menyanyikan lagu sedih, karena yang nyanyi pembawaannya ikut sedih, kamu bisa nangis. Contohnya lagunya Kangen. Semua kata rindumu semakin membuat. Terus air matanya naik ke sini. Yuk, sindolok. Tapi yang nyanyi semua kata rindumu semakin membuat. Yuk, wedi kabeh. Jadi melankolis suatu nada
terutama di dalam adzan itu penting. Hayya 'alal falah. Jadi setelah sholat baru kamu mencari kebahagiaan. Enak sampai itu gak pati bahagia sebab gak pati sholat. Bolong-bolong, hati-hati nih sampai bolong-bolong. Kalau anak sholatnya sampai bolong-bolong, wassalam. Perlu dipertanyakan itu. Jadi seorang pria memiliki kewajiban individu yang disebut dengan fardu ain, yaitu sholat. Putri sudah ada jatahnya sendiri ketika lagi dapat. Tapi cah putri ojo ngapusi yo. Nyapa kok gak jamaah lagi Pak Ustaz. Baik males. Geli. Ini bahaya, jangan sampai. Kebohongan satu maka akan berbuntut kepada kebohongan-kebohongan selanjutnya. Ketika kebohongan itu sudah menjadi karakter, ketika kamu ngomong jujur, nggak ada yang percaya. Ini bahaya. Akhirnya menuju kematian. Ya, ditelepon, ya aku loro jantung meleleh, aku tenang sini. Kayak sih betul, karena apa? Kebiasaan kita melakoni bahaya. Jangan sampai itu terjadi. Wahaddinul mu'ayyad barang bidurin Nabi Ahmad. Wahaddinul mu'ayyad bidurin Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu lagu yang dipopulerkan Nisa Sabian yang berjudul Din As-Salam. Di situ dikatakan abtahiyat, dengan tahiyat, dengan penghormatan, saling menghormati. Kita
ketika mendapat amarah dari guru, itu bukan berarti guru tidak sayang pada kita, justru sayang. Nek sangat gak disenengi, kuwi malah ditok nih, dijarno. Wis babak gak peduli. Tapi karena guru punya sifat kasih sayang, akhirnya ketika kamu salah itu dibenarkan dengan dimarahi. Dulu saya sempat pernah dimarahi sama guru. Dimarahi itu sampai satu kelas karena tidak praktek bahasa Inggris. Satu kelas itu mendapat hukuman, penggaris dari kayu itu dipukulkan ke betis 10 kali. Prak, prak, 10. Teman saya ketika kan itu berabsen, yang absen nomor 1 mukul yang nomor 2 seperti itu. Yang pertama dipukul gurunya, kemudian ngulang. Ketika jatah saya dipukul sama teman saya kasihan sama saya. Waktu itu saya masih guru welek jemburit. Sehingga pukulannya pelan. Bret, bret, bret. Pak Ustadznya nggak terima. Bukan begitu pukulnya. Saya pikir contohnya kaki dia. Contohnya kaki saya. Bret, bret 10 kali. Begitu mukulnya. Oh iya. Akhirnya teman saya yang satu lagi itu tadi, yang mukul pertama 10 kali pelan, mukulnya sama dengan Pak Ustadz tadi. Akhirnya saya sendiri yang dapat 30 kali. Dan itu tidak denda, sudah saya maafkan, tapi tidak dilupakan. Artinya apa? Ternyata keberkahan luar biasa. Buktinya apa? Alhamdulillah di antara teman-teman seangkatan saya sudah keliling ke 5 negara. Keliling bukan dalam rangka TKW sampean, tapi dakwah, memberi ceramah, dan tidak sepeser pun keluar uang dari dompet saya. Bahkan dompet saya diisi. Alhamdulillah, dompet istri saya juga diisi. Loh, ini menandakan bahwa apa? Ketika kalian menuntut ilmu dengan cara yang bagus, dengan cara yang sempurna, hormat kepada gurunya beres, nanti tumbuh ilmu itu akan memberi kebahagiaan. Baik kebahagiaan dunia maupun akhirat, insya Allah tercover. Salah satu cara yang sudah saya praktekkan sejak tahun 97 sampai sekarang, itu guru pernah ngajar kepada saya. Ismail, ada pertanyaan? Tadi kok angkat tangan. Iya Pak Ustadz. Kenapa Bapak Ustadz selalu punya wudhu? Saya itu punya guru yang selalu punya wudhu. Beliau selalu bawa Al-Quran mushaf. Beliau menjawab, jawabannya ada di kitab tipis yang disebut dengan Wasiyatul Mustafa. Jadi ceritanya Kanjeng Nabi menasihati Sayyidina Ali. Ali, ya, maukah kamu saya tunjukkan suatu amal yang ringan tapi efeknya luar biasa? Mau ya Rasul. Langgengkan wudhu. Karena barang siapa punya wudhu, maka malaikat memohon ampun untuk kamu sampai kamu batal. Akhirnya sejak 97 sampai sekarang itu saya praktekkan. Dan itu ternyata selain membawa keberkahan dalam urusan ilmu, juga memberi dampak dalam urusan kesehatan. Orang gampang kena virus kok. Tidak usah ngomongin corona 2, tidak usah. Tahun 2000 sampai 2003 saya sekamar dengan teman saya 14 orang. Hanya saya yang kebetulan punya karakter dari wudhu atau selalu melanggengkan wudhu. Ketika teman sekamar belekan, aku gak belekan. Sakamar buatan budikan, aku gak budikan. Bocah sakamar watuk kabeh jegingin, aku gak watuk. Sampai dilokno, Ismail, nyapo iki kok sampai gak loro, koyok Fir'aun dilokne wae. Oga, ternyata itu efek ketika kita menjaga wudhu. Orang yang menjaga wudhu itu sebenarnya sedang menebalkan imun tubuhnya supaya kuat. Oh, gak gampang kena virus, orang gampang kena bakteri. Ketika kamu kentut, itu bertanda imun kamu lemah, sehingga kamu harus mengambil air wudhu. Coba, siapa yang siap belajar dalam kondisi punya wudhu, angkat tangan. Ikan siap ini. Ayo, siapa yang siap? Kudu siap kabeh rek di sini. Ayo siap. Belajar. Siap gerak. Siap selalu belajar ambil wudhu. Dijawab siap gitu ya. Siap belajar sambil punya wudhu.
wudu, maka ilmu yang kalian dapat itu menjadi kesempurnaan ilmu. Al-wudu'u diya'un, al-ilmu nurun. Wudu itu penuh cahaya, ilmu itu adalah cahaya. Orang yang belajar ilmu sambil memiliki wudu, maka akan mendapatkan ilmu yang penuh dengan cahaya. Allahumma. Kembali ke materi Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi yang sebegitu dahsyat itu ternyata amaliyah kita sehari-hari yang sholat 5 waktu ini merupakan amalan para nabi. Sholat subuh itu pernah dipraktekkan waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi karena kesalahannya memakan buah kuldi. Tapi memang diatur seperti itu. Apa yang dilakukan ketika waktu subuh, Nabi Adam diberi kewajiban untuk sholat subuh. Jadi Nabi Adam itu usianya 1000 lebih, kewajibannya hanya sholat subuh. Tingginya 33 meter. Yo persis kayak tiang listrik lah. Biasanya ngelakit tiang jalan kan. Jadi sholat subuh memang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Waktu zuhur kejadiannya bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam diberi wahyu untuk menyembelih putranya yang namanya sama dengan yang sedang ceramah di hadapan Anda, Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail disembelih nggak jadi, akhirnya tubuhnya diganti oleh seekor domba dari surga. Dan itu tiba waktu zuhur, akhirnya Nabi Ibrahim dan umatnya diberi kewajiban untuk sholat. Sholat asar kejadiannya adalah ketika salah seorang nabi yang mutung. Nabi yang mutung itu nabi yang nggak mau mengurusi umatnya. Daripada aku memohon adab kepada Allah untuk umatku, aku lebih baik pergi. Waktunya di tengah laut, ternyata perahunya terlalu berat. Dikompyok nama yang keluar nama dia sampai 10 kali, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. 40 hari diimplok ikan hiu. Kalau kamu sing diimplok, insya Allah dikunyah tanpa ampas. Tapi karena itu Nabi diemplok yang jero lambung wiridan di sana sampai 40 hari kemudian diutahno tanggal 10 Asyura alias 10 Muharram, diutahno ambek ikan hiu di waktu asar. Akhirnya Nabi Yunus diberi kewajiban untuk sholat asar. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar sama pasukan kerajaan untuk disalib. Selamat karena apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Al-Quran menyatakan mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi Nabi Isa wajahnya ijolan karo Yudas Iskariot. Ruhnya Nabi Isa ke Yudas, Yudasnya menjadi Nabi Isa. Akhirnya wajahnya yang fisiknya persis seperti Nabi Isa ditangkap. Ketika selamatnya Nabi Isa dari kejaran pasukan kerajaan itu, di waktu maghrib akhirnya Nabi Isa alaihissalam diberi kewajiban sholat maghrib. Kenapa kok 3 rakaat? Supaya tidak ada trinitas atau 3 di dalam satu. Ben ibu selamat orang dituhankan, dirinya juga tidak dituhankan, Bapak di surga juga seperti itu. Jadi 3 itu ada artinya. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun sampai di tengah laut merah, bingung. Umat ini seperti orang iso renang kabeh, enek laut merah. Diperintah oleh Allah, Musa, bantinglah apa? Pukullah
tongkat kamu ke dalam air, dipukul 1 kali jebret, buka. Tapi kalau sampai tongkatnya Nabi Musa masih temu, mbok tutupnya ping rakaping gak bakal buka, malah kelelep sampean. Sekarang 1 kali pukul, terbuka jalan lebar, umatnya Bani Israel bisa kabur, selamat sampai seberang. Fir'aun tenggelam, pelempokkan banyu laut, mati. Ketika sudah sampai seberang, itu waktunya malam. Akhirnya Nabi Musa diberi kewajiban untuk sholat Isya. Sekarang kita tes ingatan. Saya menyebut misalkan Nabi Adam sholat, sama sih bagian nyebut sholatnya, ya. Nabi Adam sholat subuh, Nabi Ibrahim sholat duhur, Nabi Yunus sholat asar, Nabi Isa sholat maghrib, Nabi Musa sholat isya. Saya acak sekarang. Nabi Yunus sholat asar, Nabi Ibrahim sholat duhur, Nabi Adam sholat subuh, Nabi Musa sholat isya, Nabi Isa sholat maghrib. Sekarang saya benar nyebut sholatnya, kamu sebut nabinya, ya. Sholat duhur Nabi Ibrahim. Bingung. Diulang. Sholat duhur Nabi Ibrahim. Sholat subuh Nabi Adam. Sholat Isya Nabi Musa. Sholat maghrib Nabi Isa. Sholat asar Nabi Yunus. Ingat? Sekarang kompak mulai dari Nabi Adam. 1, 2, 3. Nabi Adam sholat subuh, Nabi Ibrahim sholat duhur, Nabi Yunus sholat asar, Nabi Isa sholat maghrib, Nabi Musa sholat isya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalimat Nabi tersebut, kewajiban sholatnya diberikan untuk Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita memiliki kewajiban sholat fardu 5 waktu. Jangan sampai suka menunda-nunda waktu sholat. Orang yang menunda-nunda waktu sholat, akhirnya Allah gantian yang menunda-nunda jatah rezeki sampean. Paham nggak? Jadi orang yang menunda sholat rata-rata nanti akan menunda-nunda jatah rezeki sampean. Sing kudune cah putriku umur 24 wis wayahe nikah, tapi gara-gara seneng menunda sholat, akhirnya umur 29 kadang nikah. Hati-hati. Sing cah putra yo ngono, kudune umur 20 kuwi wis duwe pekerjaan, wis iso kerja ning kono, ning kantor kono, ning perusahaan kono, tapi karena suka menunda-nunda sholat, akhirnya landang oleh pekerjaan. Dek tak tekoni, sampeyan ora ndang kerja, nyantai Pak Ustaz. Banyak pokok nyantai. Sekarang pengangguran digaji, omongi sapa? Buktine ora enek, pengangguran digaji mendak. Maka dari itu, sebelum ini kita akhiri, kita sholawatan sekali lagi. Apa yang sudah latihan? Latihan apa aja kemarin? Nali. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya bijita bil haqqi rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habib.
selama dakwah di beberapa negara itu kesemuanya didasari atas keilmuan. Jadi orang yang berilmu itu akan manfaat ilmunya kalau tahu caranya. Kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu itu dipengaruhi oleh tata cara mencarinya. Kalau kamu tidak begitu menghormati bapak ibu guru, terus akhirnya bapak ibu guru mangkel, sakit hati loh, kamu nggak bakalan dapat keberkahan ilmu dari itu. Hati-hati. Tapi sebaliknya, meskipun kamu biasa-biasa aja, yo kadang bolos, tapi ojo sering-sering nih konangan. Kadang yo telat barang, biasa. Tapi kamu mampu menghormati guru, kamu mampu membuat guru ridho, itu akan bernasib luar biasa. Berbeda dengan yang tidak dapat ridho dari guru. Guru dulu, jangan buru-buru Allah. Karena apa? Syarat menuntut ilmu jumlahnya ada 6. 1. Dukain. Apa duka? Cerdas. Jawa. Dikon ngalor, ngalor. Dikon idul, idul. Aja diwalik. Dikon sinau, PUBG. Dikon turu, delok TV. Dikon les, dolan. Ini berarti dukanya itu rada error. Hati-hati. Yang kedua hirsing, artinya semangat. Jadi kamu mulai pagi sudah memiliki tekad kuat untuk bahwa datang ke sekolahan niatnya belajar mencari ilmu. Ojo kontur-kontur rek sing delok kalau ngantem, gak wajahmu ngantem, berarti perlu semangat. Hati-hati Anda. Wajah biasa-biasa, kontrak-kontruk, mentolongan, dukain, wahirsin. Yang ketiga istibarin, artinya sabar, sabar di dalam kelas, sabar mendengarkan apa? Penjelasan guru, sabar, gak usah nunggu kenteng, nunggu wis wayahe kenteng di istibar, sabar. Sabar, bijak, dolan, colut, enggak aku tobat aku. Sabar, gak tak bolo, gak apa-apa. Boleh bolo-bolo sing sabar, sing rajin sih. Nah, ben gua suwi-suwi kentekan bolo itu sing nakal. Karena nggak ada temannya. Karena rata-rata anak nakal itu memang karena ada temannya. Nek sendirian biasanya malah gak iso nakal. Bocah nakal kumpul karo bocah nakal, kuwi mau malih kendel akhirnya wani, colut, wani keluar kelas. Hati-hati. Yang keempat, wabuluwatin, punya sangu. Kamu belajar harus dalam kondisi sudah terisi perutnya. Jangan sampai, kecuali kalau kamu dalam kondisi puasa Senin Kamis monggo. Karena apa? Ilmu ketika guru jelas kok sampai metengi sampai keluru, itu menandakan persaingan ya. Persaingan suara itu. Karena apa? Bulgoh sangu ini fungsinya adalah supaya kamu punya tenaga, mampu berpikir untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Yang kelima adalah irsyadu ustadzin, petunjuk guru. Otomatis kalau petunjuknya dari guru, kamu harus tahu bagaimana cara menghormati guru, salaman, cium tangan. Ojo kayak pancor ini kayak bom pipa ya Allah. Guru ini dijauh pipa. Ya, salam gaul. Ayo Pak Ustaz gimana? Bagus acara, ayo dicium, cari keberkahan. Ya. Jangan sampai salah. Yang keenam, tulus zaman, yaitu lamanya waktu. Artinya apa? Mulai pagi sampai siang, kamu memang berniat untuk mencari ilmu. Dari TK sampai sekarang kelas 9, kamu juga butuh waktu untuk belajar. Karena berproses itu merupakan tata cara Allah untuk menjadikan kita kupu-kupu. Kupu-kupu itu dari kepompong. Gak ada ceritanya ular sesok kupu-kupu gak ada.
harus melalui proses kepompong dulu. Sama halnya kamu sekarang itu berproses supaya jadi kepompong yang baik. Cara memperlakukan kepada gurunya juga yang baik. Sabar di dalam kelas juga begitu dilakukan supaya kamu menjadi kepompong. Nanti ketika sudah keluar dari sekolahan, kamu bakal menjadi kupu-kupu yang indah. Allahumma. Syarat menuntut ilmu ada 6. Pertama, cerdas. Kedua, semangat. Ketiga, sabar. Keempat, punya sanggup. Kelima, petunjuk guru. Keenam, lamanya waktu. Oke, kita ngedance. 6 syarat menuntut ilmu. Pertama, cerdas. Cepat. Pertama, kedua, cerdas. Kedua, semangat. Itu loh. Semangat. Mau semangat apa banget tuh? Pertama, cerdas. Kedua, semangat. Ketiga, sabar. Keempat, sanggup. Kelima, petunjuk guru. Kelima, nek gak semangat. Keenam, lamanya waktu. Sekarang diuji. Syarat penuntut ilmu ada 6. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, petunjuk guru. Keenam, panas. Oh ya, jadi 6 inilah yang harus kalian kuasai. Kamu tidak akan kemana-mana, kamu tidak akan mendapatkan nilai nikmatnya ilmu ketika tidak melakukan syarat-syarat menuntut ilmu yang jumlahnya ada. Kita nyanyi sebelum berdoa. Billahil ard. 1, 2, 3. Matahari masa lau na'ish sama winta ayasna baha lahu tabi'ir ardi haskin karibahum barat abtahiyya
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa saudara-saudari kami, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berilah keberkahan dalam ilmu kami, keberkahan dalam rezeki kami, keberkahan dalam keluarga kami, dan semua keberkahan di dunia dan akhirat Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini ya Allah kami memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami selalu menjadi umatnya di dini wa dunya wal akhirah, selalu melaksanakan tugas-tugasnya, tugas-tugas kesunahan-kesunahannya, sehingga kami diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Ya Allah ya Allah, di dunia ini kami belum pernah berjumpa dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya Allah, jangan Kau halangi pertemuan kami dengan kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami bertemu dengannya ya Allah ya Allah, sehingga kami bisa mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Sungguh indah saat-saat itu berkumpul di surga, dan jauhkan kami dari siksa neraka ya Allah. Panasnya matahari di dunia saja kami mengeluh ya Allah, apalagi panasnya dengan api neraka ya Allah. Sungguh kami tidak kuasa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak ibu guru kami, ibu guru kami, ampunilah, maafkanlah kesalahan-kesalahan ibu guru kami ya Allah. Kami kurang ajar kepada mereka ya Allah. Maka dari itu ya Allah, panjatkan usia bapak ibu guru kami, berilah ilmu yang diberikan ibu guru kepada kami, ibu bapak guru kepada kami merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kami, sehingga kami orang-orang taat kepadamu, bukan orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh kami menginginkan keberkahan dirimu ya Allah, melalui nabi-nabi, melalui rasul-rasul, dan kemudian kepada para kiai-kiai dan juga para bapak ibu guru kami ya Allah, sehingga kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kemudahan dalam belajar kami ya Allah, sehingga kami bisa terjauhkan dari kelakuan maksiat. Berilah kami kemudahan untuk selalu taat kepadamu ya Allah, daripada kami selalu suka untuk melakukan maksiat ya Allah. Ya Allah, jauhkan keinginan kami untuk melakukan maksiat kepadamu, dan cintakanlah kami kepadamu ya Allah, untuk selalu mengingat namamu di dalam hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. I think the end, if you found some mistake for my speech, I beg your pardon. Lecturing dan kedaduk jendela cekap semantan matur kawula. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi penghujung. Sebentar anak-anak ya. Pengumuman selanjutnya untuk seluruh kelas 9, besok tidak ada yang tidak masuk. Ya, pengumuman dari Bu Muci. Untuk kelas 9 tidak ada yang tidak masuk karena persiapan ujian hari Senin. Untuk kelas 7A, 7B langsung mengambil tikernya. Untuk OSIS tidak buyar terlebih dahulu. Kumpul di sini, sebentar. Foto bersama dulu dan juga Bapak Ibu guru. Untuk seluruh OSIS
Monggo. Ke depan dulu, seluruh asis. Sampailah di penghujung acara. Marilah kita tutup majelis pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara pada hari ini